Episode 75. Suamiku seorang CEO. Seperti biasa Lupita naik ke dalam mobil angkot menuju kantornya. Sementara Harlan sudah sampai di depan pintu gerbang rumahnya, seorang satpam membukakan pintu gerbang dan membungkuk. "Pagi Tuan." Harlan mengangguk dan berjalan masuk ke dalam rumah. "Harlan, kau sudah pulang." Suara parubaya itu menghentikan langkahnya. Harlan berjalan ke arahnya yang sedang duduk di sofa. "Mak, Menci," Yum punggung tangan Mak Isah. "Kemana saja kau Len?" Mak sangat khawatir, sudah seminggu kau pergi tanpa kasih kabar. "Maafkan Harlan, Mak. Karena pergi dengan mendadak, ada urusan kantor yang harus diselesaikan." "Len, Mak ingin bicara penting denganmu." "Bicara apa Mak?" "Selamat pagi Tuan." Suara William sudah berada di belakang punggung Harlan. "Will, Mak kita bicarakan nanti saja ya. Aku harus ke kantor sekarang." "Tidak Len. Mak mau sekarang." "Kapan lagi bisa bicara denganmu, kalau tidak sekarang? Kau selalu saja sibuk dan jarang berada di rumah." Tarikan nafas Harlan terdengar lirih. "Baiklah. Bicaralah Mak, aku akan mendengarkan." Hanya empat mata Len, tidak ada orang lain yang mendengarkan. Harlan melirik pada William. "Will, kau duluan ke kantor, aku akan menyusul." "Baik Tuan, saya berangkat." William pergi meninggalkan ruangan tamu setelah membungkuk. "Sekarang bicaralah Mak, di sini hanya ada kita berdua." Len menyentuh tangan anak angkatnya. "Mak sudah semakin tua dan sakit-sakitan. Mak hanya minta satu permintaan darimu, bisakah kau mengabulkannya?" "Permintaan apa Mak?" "Selagi Harlan mampu dan sanggup, pasti akan mengabulkannya." Mak Isah tersenyum lebar. "Mak mohon, menikahlah dengan Della." "Apa?" Ekspresi Harlan berubah pias, ia tidak bisa menutupi keterkejutannya. "Kenapa kau terkejut Len? Bukankah kau sudah sangat akrab dengan Della sejak kecil?" "Mak, aku minta maaf. Della sudah kuanggap seperti adikku sendiri. Sepertinya kami sangat nyaman sebagai saudara angkat. Jadi kau tidak bisa memenuhi keinginan Mak, Len. Padahal Mak sudah menaruh harapan besar padamu, untuk menikahi Della. Dan kalian menjadi sepasang suami istri," ucap Mak Isah lirih, bola matanya sudah berembun. "Mak, maafkan Harlan." Harlan menjatuhkan dirinya di depan Mak Isah dan membenamkan wajahnya di pangkuannya. "Aku ingin berkata jujur pada Mak." Mengangkat wajahnya dan menatap wajah parubaya itu yang mulai keriput. "Sebenarnya Harlan sudah menikah," ucapnya dengan wajah tertunduk. "Dek." Mak Isah terlihat syok, jantungnya berdebar cepat. Sumpah demi apapun, sebenarnya Harlan tak tega melihat ibu asuhnya syok. "Apa kau sedang berbohong Len?" Raut wajah tua itu sangat terkejut dan menatap tak percaya pada anak angkatnya. "Bagaimana bisa kau menikah tanpa seizin Mak?" Luluh sudah cairan bening dari wajah keriput itu. "Apa kau sudah menganggap Mak tidak penting lagi? Atau kau sudah tidak menganggap Mak orang tua lagi? Bisa-bisanya kau menikah tanpa memberitahu Mak terlebih dahulu." "Hiks. Mak, ini semua di luar rencanaku. Aku menikah karena sebuah fitnahan seseorang." "Bagaimana bisa seorang Gurji Vandeles bisa difitnah orang? Sepertinya tidak masuk akal. Bilang saja kalau kau ingin menghindar untuk menikah dengan Della." Tatapan Mak Isah terlihat kecewa dan terluka. "Mak, aku harus bagaimana lagi? Aku sudah berkata jujur. Aku berani sumpah, kalau aku sudah menikah, akan aku ceritakan semuanya pada Mak. Kami digerebek warga Mak," ucapnya pelan. Mata Mak Isah terbelalak dan menyoroti tajam wajah anak angkatnya yang sudah seperti anak kandungnya. "Bagaimana bisa Len?" Harlan mulai menceritakan semuanya pada Mak Isah, tidak ada yang ditutupinya lagi. "Itu adalah sebuah tragedi, karena kau menikah karena terpaksa, ceraikan wanita itu, dan menikahlah dengan Della." "Tidak Mak. Aku tidak mungkin menceraikan istriku, aku sangat mencintainya." "Kau itu sudah diperdaya oleh wanita itu. Pasti dia sudah merencanakan sebelumnya dan menjebak dirimu, tidak mungkin tiba-tiba digerebek warga dan disuruh menikah."
Mak, ini tidak ada rekayasa sama sekali. Kami benar-benar terjebak dan hari itu juga kami menikah. Aku akan perkenalkan istriku dengan Mak. Mak Isah bangkit dari duduknya, tidak Len. Mak masih belum setuju kau menikah dengan wanita yang belum tentu jelas asal-usulnya. Mana mungkin Mak akan merestui pernikahanmu yang terjebak dalam pernikahan palsu. Pernikahan kalian hanya kawin siri, tidak sah secara hukum negara. Tapi pernikahan kami sah di mata Tuhan dan agama. Kami akan meresmikan pernikahan ini secara negara. Tidak Harlan. Mak tidak akan setuju kau akan menikah resmi dengan wanita itu. Ucap Mak Isah tegas, seraya pergi meninggalkan Harlan. Ya Tuhan, begitu berat cobaan ini. Harlan mendes kasar dan berjalan menaiki anak tangga menuju kamarnya. Pikiran Harlan sedang kacau, ia sungguh dilema. Bagaimana ingin membawa Lupi ke rumahnya kalau Mak Isah saja tidak mau menerimanya. Selesai memakai tuxedo dan sepatu kulit yang melekat di kakinya, Harlan berjalan ke bawah. Kak, aku sudah siapkan sarapan, Bibi menyuruh kakak untuk makan dulu. Ucap Della, tidak usah, aku akan makan di kantor. Harlan melangkahkan pergi dan masuk ke dalam mobil menuju kantor. Sementara di kantor, Lupita sudah berada di ruangan. Ia tidak melihat sosok Damar di ruangannya. Kenapa Damar tidak ada? Apa ia tidak masuk hari ini? Sayang ponselku tidak ada, aku tidak bisa menanyakan keadaannya. Hei! Tiba-tiba suara seseorang membuyarkan lamunannya. Hei! Juga. Lupi tersenyum. Kenalkan namaku Ines. Mengulurkan tangannya. Aku Lupita. Menerima uluran tangan wanita yang usianya di atas Lupi. Wanita berkacamata tebal dengan kedua rambut dikepang. Wah kamu itu baik ya, tidak seperti karyawan yang lain, sombong dan tidak ramah. Bisiknya seraya terkekeh. Kau anak baru ya? Tanya Lupi. Aku pindahan dari cabang yang di kota C, baru 2 hari aku di sini menggantikan posisi Pak Damar. Apa? Damar sudah tidak bekerja di sini lagi kenapa tiba-tiba Damar keluar kerja? Entahlah, aku hanya mengikuti prosedur kantor untuk menggantikan posisinya. Ya sudah aku ke tempatku dulu ya, lihat mereka perhatikan kita semua, nanti kita ngobrol lagi. Lupita hanya mengangguk, ia masih memikirkan Damar yang secara tiba-tiba posisinya digantikan karyawan bernama Ines. Di ruangan presdir, Harlan hanya duduk sambil menatap ikan-ikan hias yang berada di kolam buatan. Jeglek. Siang Tuan. William memberikan laporan kerja selama 1 minggu saat Harlan berlibur ke Bali. Kau sudah membelikan ponsel untuk istriku. Sudah Tuan, kurir yang akan mengantar langsung pada Nona Lupita. Kau sudah pindahkan karyawan bernama Damar. Sesuai perintah Tuan, sudah saya pindahkan di cabang dan diganti dengan Nona Ines. Bagus. Aku harap dia tidak akan menggoda istriku lagi. Apakah Damar menyukai Nona? Bukankah Damar itu kinerjanya sangat bagus dan hasil desainnya sangat memuaskan klien? Aku tidak ingin ada pria yang mendekati istriku dengan tujuan lain, untuk apa ia mengejar Lupi dan terus mendatangi rumahnya. Imbu Harlan kesal, tangannya membubuhkan tanda tangan di atas file yang diberikan William. Tuan sudah menghubungi Paman. Tarikan nafas dalam terdengar kasar, apalagi kalau bukan menyuruhku bertunangan dengan Margaret. Apa Tuan akan berterus terang, kalau sudah menikahi Nona Lupi? Aku pasti akan berterus terang, tunggu waktu yang tepat. Harlan melempar pandangannya pada kolam ikan di depannya dan berjalan ke kolam ikan, memberikan makan pada ikan-ikan itu. Tadi pagi aku sudah berterus terang pada Makku, kalau aku sudah menikah Lupita. Benarkah? Kau tahu apa jawaban Makku? Menoleh pada William yang terlihat penasaran. Aku disuruh menceraikan istriku dan menikahi Della. What? Bagaimana bisa ibu asuh mengatakan itu? Apakah Tuan akan mengikuti sarannya? Tentu saja tidak. Aku sangat mencintai istriku, ia sudah memberikan segalanya padaku, bukan saja pada Makku, bahkan aku akan menentang pamanku sendiri bila ia tidak setuju. Episode 76. Maaf Tuan. Menurut pendapat saya,
Sebagai seorang pemimpin, seharusnya Anda punya pendirian yang kuat dalam bersikap dan tegas. Kau benar, aku setuju dengan pendapatmu. Yang menjalani hidup itu aku dan Luffy, bukan orang lain. Sudah seharusnya aku punya pendirian dan prinsip dalam hidup. Harlan duduk kembali di kursi kebesarannya dan membuka laptop. Apa saja seduleku hari ini? Kita akan ada pertemuan dengan pimpinan perusahaan, start, jam 1 di Hotel Zamrud. Oke, siapkan materi yang akan kita bahas nanti. Sekretaris Alexa sudah membuatkan materi untuk pertemuan kita dengan pimpinan, start. Bagus. Tepat pukul 12 siang, jam makan siang bagi seluruh para karyawan Vandeless. Seperti biasanya Luffy tidak ke kantin karena ia sudah membawa bekal dari rumah. Apa kau tidak pergi ke kantin, untuk makan siang? Tanya Ines. Aku sudah bawa bekal dari rumah, mari kita makan bersama. Ajak Lupita seraya mengeluarkan kotak makanan dari dalam tasnya. Tidak terima kasih, aku makan di kantin saja. Ucap Ines dan langsung melangkah keluar ruangan. Wanita itu sangat lucu dan baik hati walau penampilannya sedikit agak aneh, tapi dia sangat ramah dan menghargai orang, padahal aku baru mengenalnya. Gumam Luffy pelan, seraya menikmati makan siang sendiri. Suara ketukan dari luar ruangan terdengar, di dalam ruangan masih tertinggal 3 orang karyawan yang tidak keluar termasuk Lupita. Masuk. Perintah karyawan lainnya. Maaf, apa di sini ada karyawan bernama Nona Lupita? Iya saya sendiri. Nona Lupita, ini ada kiriman paket dari Bapak Harlan. Bapak Harlan. Lupita mengeritkan dahinya. Iya, Nona. Kurir itu menyerahkan paket berbentuk kotak pada Lupita. Terima kasih, Pak. Ucap Lupita pada seorang kurir dan ia keluar dari ruangan. Kotak apa ini? Mas Harlan mengirimkan aku paket. Karena penasaran Lupita mulai membuka bungkus kotak itu, dan alangkah terkejutnya ia, saat tahu kotak itu berisi ponsel mahal bernilai puluhan juta. Ponsel. Lupita melihat-lihat ponsel itu, ya Tuhan dari mana Mas Harlan memiliki uang banyak dan bisa membelikan ponsel semahal ini. Lupita terus berpikir dan bertanya-tanya sendiri. Aku harus menghubungi Mas Harlan. Tangan Luffy menekan nomor tombol pada gagang telepon di depannya. Astaga aku lupa nomor Mas Harlan. Kan nomornya ada di dalam ponsel yang ia buang ke kolam. Nanti saja kalau dia pulang ke rumah aku akan menanyakannya. Hei, kau sudah selesai makan? Tanya Ines dengan senyuman ramahnya, ini untukmu. Menyerahkan juice mangga di atas meja Luffy. Aduh merepotkan, terima kasih banyak mbak. Aku baru selesai makannya. Wow ponsel. Seru Ines, melihat ponsel mahal di atas meja kerja Lupita. Ini pemberian suamiku. Lupita tersenyum bangga. What? Ines membelalakkan matanya, apa suamimu tajir melintir? Dia seorang pengusaha kah? Bisa membelikan ponsel seharga puluhan juta. Lupita terkekeh, suamiku itu seorang kurir. Tajir melintir dari mana? Enggak lah. Memiliki suami perhatian seperti ini saja sudah buat aku bahagia. Nggak mungkin seorang kurir bisa belikan ponsel strawberry seperti ini, yang banyak dimiliki ibu-ibu sosialita atau istri pejabat. Maaf ya Mbak Luffy, bukan aku mengecilkan mata pencarian suami Mbak Luffy, cuma kaget aja. Ucap Ines merasa tak enak hati, melihat Lupita terdiam dengan ekspresi bingung. Ines menyudahi obrolannya dan kembali ke tempat duduknya. Benar apa yang dikatakan Mbak Ines, mana mungkin suamiku yang hanya seorang kurir bisa membelikan ponsel seharga puluhan juta. Gumamnya dalam hati. Tiba-tiba Lupita teringat akan sesuatu. Mbak Ines. Iya. Menoleh pada Lupita yang berjalan mendekat ke arahnya. Mbak, tolong jaga rahasia di kantor ini ya, kalau aku sudah menikah. Mereka banyak yang tidak tahu statusku. Bisik Lupita, oke beres. Lupita kembali ke tempat duduknya dan meneruskan pekerjaannya. Jam sudah menunjukkan pukul 4:15, Lupita baru saja selesaikan desainnya. Akhirnya selesai juga, semoga desainku diminati petinggi perusahaan.
Lupita tergelak sendiri. Lupi beranjak dari duduknya untuk ke toilet. Saat melewati meja Ines, tak sengaja ia melihat Ines sedang termenung dan menatap sebuah gambar di ponselnya. Lupita yang penasaran berjalan mendekat dan berdiri di belakangnya. Hah? Lupita menarik nafas dalam. William. Gumamnya terkejut. Ines memutar kepalanya ke belakang dan kaget melihat Lupita yang menatap ke arah ponselnya. Dengan cepat ia sembunyikan ponselnya. Set. Ines menaruh telunjuknya di bibir, agar Lupita tidak berisik. Dan menarik tangan Lupita keluar dari ruangan. Lupita, apa yang kau lihat tadi, bukanlah apa-apa. Aku hanya mengagumi sosok asisten William. Lupita tersenyum, memangnya yang mau marah padamu siapa? Kalau kau suka dengan asisten William, aku rasa tidak masalah, wajar saja kok, berarti kau normalkan. Kau mau kemana? Ke toilet. Ayo bareng. Mereka berdua berjalan menuju toilet. Selesai membereskan pekerjaannya, Lupita berjalan keluar ruangan untuk segera pulang. Lupita. Teriak Ines di depan lobi dengan menaiki sepeda motornya. Hei. Kau mau pulang kemana? Tanya Lupi. Ke rumah lah. Kebetulan aku ada janji sama temanku di sebuah kafe. Kau temani aku ya? Sepertinya tidak bisa deh. Sebentar saja, nanti pulangnya akan aku antar, oke? Sebagai pertemanan kita, kau akan aku traktir, mau ya? Bujuk Ines terus meyakinkan Lupita. Baiklah, tapi hanya sebentar saja ya. Iya, ayo naik. Lupita naik ke atas motor bebek Ines, menuju sebuah kafe tempat pertemuan dengan temannya. Setengah jam kemudian mereka sampai di tempat tujuan. Ines memarkirkan motornya dan mereka masuk ke dalam kafe mencari tempat duduk di posisi dekat kaca tembus ke taman buatan. Seorang pelayan datang dan menyapa dengan sopan. Selamat sore, silakan dilihat dulu menunya. Ucapnya ramah. Kau ingin pesan apa? Tanya Ines menyodorkan menu ke depan Lupita. Aku es jeruk saja. Mau makan apa? Aku tidak makan, masih kenyang. Atau cemilan lain? Salad buah atau puding? Puding saja boleh. Ines memesan cemilan dan minuman pada sang pelayan. Sambil menunggu pesanan, mereka mengobrol dan bahas masalah pekerjaan di kantor. Lupita. Apa kau pernah bertemu dengan pimpinan perusahaan Vandeles? Selama aku bekerja di sana, belum pernah sekalipun aku melihat Tuan Gurji Vandeles pemilik perusahaan itu. Hanya dulu pernah sekali aku diundang ke ruangannya, tapi wajahnya tertutup masker. Imbuh Lupita mengingat kejadian waktu itu. Oh, kau sendiri pernah bertemu atau melihatnya? Tanya Lupita balik. Pernah. Oh iya, di mana? Saat Tuan Georgi datang ke perusahaan cabang kami dan ia datang di acara seminar, tidak lama hanya 1 jam lalu pergi lagi. Kau beruntung bisa melihatnya. Aku yang sudah 7 bulan bekerja di sana belum pernah bertatap muka langsung. Ah, itu hanya kebetulan saja. Ucapnya seraya menyedot es jeruk di depannya yang sudah diantar oleh pelayan. Seperti apa wajah seorang Vandeles? Sangat tampan, asli orang bule. Siapapun yang melihatnya pasti jatuh cinta, tapi aku tidak ada getaran saat melihat Presdir Vandeles itu. Ines terkekeh menunjukkan giginya yang ginsul. Namun, wajahnya terlihat manis. Justru aku menyukai asisten William, dia begitu macho dan menggoda. Sepertinya kau pengagum rahasia. Bisa dikatakan seperti itu. Imbuhnya, memasukkan potongan puding ke dalam mulutnya. Aku ingin ke toilet sebentar. Di sebelah sana. Oke. Lupita berjalan ke arah yang ditunjuk Ines, tak sengaja tas seseorang terjauh tepat di kakinya. Lupita membungkuk dan mengambilkan tasnya di lantai. Ini bu tasnya. Terima kasih banyak, nak. Maaf tadi tas ibu kesenggol sikut. Ucap wanita parubaya itu, tersenyum pada Lupita. Iya tidak apa-apa bu, saya permisi dulu. Lupita berpamitan dan melangkahkan kakinya. Kata Kak Harlan ia masih menghadiri rapat penting, jadi agak terlambat datang kemarinya. Dek. Seketika Lupita menghentikan langkahnya, ia membalikkan tubuhnya,
Tadi dia sebut nama Mas Harlan, suamiku.